nya insyaallah lehgo laki dekat rumah tajuk utang menan hadis jak leh langsung blacklist dan mereka akan saling berbisik nya nak pujak rumahnya telaki dekat utang je kaman karena orang yang berhutang orang yang punya harga diri, orang yang minta sedekah orang yang tidak punya harga diri. Maka menjaga perasaan orang yang punya harga diri lebih besar pahala daripada menjaga perasaan orang yang memang tidak punya perasaan. Karena tidak ada yang harus dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam satu hadis kata Rasulullah, dikutip oleh Imam Ibn Nuhas dari riwayat Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin, bahwa minta sedekah tanpa sebab, tanpa kebutuhan yang jelas, itu adalah sebuah dosa, sekalipun dosa kecil. Maka beliau kutip dari keterangan Imam An-Nawawi, haram hukumnya minta sedekah kecuali apabila terpenuhi 3 perkara. Kecuali bila terpenuhi 3 perkara. Yang pertama, minta sedekah harus ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan minta sedekah, haram. Yang kedua, minta sedekah tidak boleh mengganggu. Apabila ada unsur mengganggu, maka haram. Yang ketiga, minta sedekah tidak boleh memaksa-maksa. Kalau sudah ada unsur memaksa, maka menjadi haram. Dan ternyata 3-tiganya dilanggar. Kita sedang beraktivitas. Karena yang pertama tadi harus ada keperluan. Kalau berbicara keperluan, orang yang minta sedekah itu hanya 1 jam minta sedekah selesai keperluan 1 hari. Umpamanya hanya perlu sarapan pagi, 5 pintu toko dia masuk minta sedekah, kamu rompok peng 30 ribu ya. Selesai. Tapi ternyata mereka sangat disiplin, lebih disiplin dari pegawai negeri. Dari jam 7 pagi sudah ada di perempatan jalan sampai jam 7 sore. 12 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, tanpa mengenal hari libur dan hari minggu. Saking disiplinnya, hanya pegawai yang disiplin lagi nya. Itu menunjukkan bahwa mereka minta sedekah bukan lagi karena keperluan. Kalau keperluan jelas targetnya berapa. Oh, saya perlu uang 100 ribu rupiah. Maka dia pasang target, kalau 100 ribu rupiah dapat, saya berhenti minta sedekah dan saya akan pulang selesaikan hajat. Ternyata tidak berhenti. Tip uroh dah kalah mbak sana. Itu menunjukkan bahwa mereka minta sedekah bukan lagi karena hajat, tapi itu sudah jadi profesi. Yang kedua, jangan mengganggu. Nah, sekarang sudah mengganggu. Misalnya seperti saya, aktivitas saya di jalan setiap hari. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika sampai di perempatan jalan, menyala lampu merah, itu waktu yang paling menyenangkan untuk mengasuh. Aku dapat kursi likut, jutaan. Sedang ingin memasang wajah istirahat, tiba-tiba di pinggir jendela mobil sudah ada wajah memelas. Maka engkau payah terukuk tadi kata, nak maaf, mengganggu istirahat. Makanya saya sudah membuat penelitian, tempat yang aman berhenti di lampu merah adalah di jalur tengah. Di samping kanan rawan, samping kiri rawan. Kenapa mereka jalan di samping-samping? Maka carilah jalur tengah, itu jalur yang paling aman. Kalau masih kurang aman, maka pepetkan kendaraan Anda ke dekat kendaraan yang lain agar tidak ada jalur untuk lewat. Nyendrumuk, itu rahasia. Saya sudah buktikan. Trust me, it works. Jadi, insya Allah itu mereka tidak akan menjadi korban keisengan mereka. Kenapa? Karena kadang-kadang sangat mengganggu. Kalau dalam motor mengkilat ngomong-ngomong ke dewaknya lah ngejarau. Kadang-kadang jarau minyak. Sudah ada sidik jari binti motor ini. Itu satu bab. Mereka sudah mengganggu. Ataupun bukan sedang di jalan. Mungkin sedang istirahat dengan keluarga di tempat makan dan minum di warung. Tengah terseobu. Tiba-tiba mereka berdiri. Gedong kainan. Adakah nyaman makan dan minum ketika orang lain berdiri di samping sambil melihat? Makanya adab memuliakan tamu. Kalau tamu sedang makan, duduk dampingi tamu atau weh begadang. Nyabek dah jamai pejabu, dia duduk dah galan jamai pejabu. Mereka tidak akan makan dengan nyaman. Kenapa? Takut-takut dihitung berapa jumlah suap yang masuk. Sangat tidak nyaman makan dan minum ada orang yang melihat ketika mereka tidak ikut makan dan minum. Sedang enak makan dan minum serta keluarga dengan anak dengan istri, tiba-tiba datang mereka berdiri di samping. Mengganggu. Mengganggu dilarang. Yang ketiga, jangan memaksa.
Nah sekarang unsurnya sudah memaksa. Enggak dikasih mukra'ab. Dikasih, ternyata sekarang sedekah pun pakai tarif. Tajuk oleh martuh itu nak adanya. Limong rituh hijau, tabah. Masa gop juk bigaru. Itu yang menjadi masalah sekarang. Maka tiga-tiganya dilanggar. Kalaulah mereka yang minta sedekah itu sudah berdosa, al-i'anatu ala ma'siyatin ma'siyatun. Menolong orang yang berbuat maksiat itu adalah sebuah kemaksiatan. Lalu bagaimana bersedekah? Berikan kehormatan kepada orang-orang yang minta sedekah. Umpamanya hari ini bertemu 5 orang yang minta sedekah. Kalau memang kondisi secara aturan tidak boleh diberikan, jangan berikan. Bahwa kita iba, sisihkan jatah yang akan kita beri ke sebuah tempat. Sediakan celeng khusus. Nah, pulang ke rumah baru teringat, ya Allah hari ini 5 kali ketemu pengemis. Kalau satu orang 1000 maka ada 5000. Masukkan celeng, jatah pengemis 5000. Akhir tahun di bulan Ramadan, coba hitung ada berapa jumlahnya. Minyak euro 5.000 kali 365 hari. Itu ada jutaan lebih uangnya. Cari satu orang miskin yang memang layak dibantu. Pak, Bu, ini sedekah saya sepanjang tahun, saya rapel untuk dibagikan di bulan Ramadan. Cuma masalahnya, kalau di bulan Ramadan dibuka, dihitung-hitung, sudah teringat baju baru wanikmit. Itu pula masalahnya. Baju baru wanikmit, cicilan selesai long, kebelukas, ke kue. Nah, maka jangan dihitung. Cok dengan celeng, yuk. Nyopat dan celengnya nak sedekah lem sepanjang tahun. Mapakah nak bilang tu menyuti bilang hana tinggal likeran. Nyo nak bilang tu kerau. Untuk laporan dia lem. Itu seharusnya demikian. Makanya ketika Baitul Mal kemudian bermasalah dengan pedagang-pedagang yang sulit untuk bayar zakat, ada solusi. Saya tawarkan kepada kawan-kawan di Baitul Mal, jangan minta mereka bayar zakat di akhir tahun, tapi letakkan celeng di tempat mereka, di dekat kasirnya. Setiap hari dihitung 2,5% dari transaksi hari tersebut langsung masukkan ke celeng. Kalau 2.500, 25.000 mudah masuk celeng setiap hari. Akhir tahun datang ambil celeng. Mamanya 2,5% dari transaksi mereka di akhir tahun dia ambil. Kalau 100 juta itu sampai 2,5 juta. 2 juta tengah tecok 3 huruf. Maka lagi kena pajak udip. Berat. Berikan celeng. Baik biling-biling leh. Bertutup celengnya baik nak kaca. Karena bila ada kaca tekalan on teritori baik. Hana kunci. Tengah purih pakai lem. Ilmu itu ada waktu kecil-kecil dulu. Mana lewetnya hanya itu hari. Karena pencurian sekarang mereka tidak pakai strategi ini. Langsung celengnya dibawa lari. Kalau kami dulu itu ada strateginya. Ini rahasia hanya bapak-bapak. Bocor celeng mesin. Dia ada rahasia-rahasia yang tidak boleh diajarkan. Jadi bahaya. Maka diajarkan dalam agama bahwa mengutangkan itu jauh lebih baik daripada bersedekah. Maka oleh karena itu, kalau besok ketemu ada pengemis datang ke rumah, tawarkan utang. Berikan. Ini saya utangkan, berapa kebutuhan anda? Tapi lelenjo utang nyampe mediang lagi kampung lagi. Kecuali untuk bayar utang. Bahwa kemudian kita ikhlaskan utang tersebut tidak dibayar, itu pahala yang lain-lain. Mengutangkan sebuah pahala, ibra, membebaskan orang lain dari hutang, itu sebuah pahala yang berbeda. Maka ada proses ibra, sehingga nanti di akhir surat Al-Baqarah dijelaskan, fa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila yang berhutang ketika jatuh tempo untuk bayar dalam keadaan sulit, fanadhiratun ila maisarah, maka ditunda tagihannya sampai dia ada kelapangan. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Tapi kalau kalian mau maafkan hutang tersebut, tiba waktu untuk menagih, ternyata usahanya sudah bankrupt, bangkrut. Dia ingin bayar. Waduh Pak Ustaz, memang saya sudah mau bayar hutang, tapi ini cikalan bek terpegah hutang lampuh pe aku belau katanya. Alah kata, anak bek ni ingat leh. Ikhlas itu pahala yang berbeda. Makanya ada hal-hal yang dalam kehidupan kita beranggapan seolah-olah itu baik sekali, ternyata dalam agama menjadi buruk. Maka orang yang bersedekah untuk pengemis di pinggir jalan tidak ada kebaikan sama sekali, rata-rata itu adalah keburukan. Maka pernah satu hari, sudah lama sekitar 4 tahun yang lalu, di Simpang Surabaya sebelum pembangunan jalan layang itu, jalan layang. Sekarang kita sering dengan bahasa Inggris flyover.
terbang ke atas. Bukan jalan layang itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris.